Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar matematika pada materi pembulatan bilangan, mulai dari bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Adapun capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian bisa menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai 100. Jadi kalian harus dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan. Tujuan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah kalian mengamati video ini tentang pembulatan bilangan, kalian mampu mengetahui tentang pembulatan angka dengan benar. Dan nanti kalian juga akan melakukan kegiatan diskusi. Jadi kalian harus mampu mempresentasikan dan membacakan bagaimana memperkirakan hasil dari 4 operasi aritmatika sesuai dengan tujuan. Baiklah, kita kembali kepada materi kita tentang pembulatan bilangan. Nah, anak-anak, apa sih pembulatan bilangan itu? Ada yang tahu nggak? Nah, anak-anak, pembulatan bilangan yaitu mengubah bilangan menjadi lebih sederhana supaya mudah dihitung. Jadi, ketika kita sudah membulatkan bilangan menjadi lebih sederhana, kita tidak akan kesulitan untuk menghitungnya. Baiklah, mari kita kupas lebih dalam lagi ya. Kita akan mengupas tentang apa saja aturan dalam pembulatan bilangan. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat di sini terdapat 2 aturan. Aturan pertama, apabila angkanya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka kita bisa membulatkannya ke bawah. Nah, aturan kedua di sini, apabila angkanya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka kita bisa membulatkannya ke atas. Biar kalian bisa lebih paham, mari kita lihat contohnya. Nah, anak-anak, adapun di sini pembulatan bilangan itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pembulatan bilangan ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Mari kita lihat contoh pembulatan pada bilangan satuan terdekat. Untuk melakukan pembulatan ke satuan terdekat, kita harus perhatikan 1/10-nya terlebih dahulu. Jadi, angka terakhirnya itu adalah angka satuan. Nah, anak-anak, di sini contoh yang pertama adalah angka 2,3. Nah, untuk kita bisa membulatkan bilangannya, kita harus melihat angka satuannya. Nah, angka satuannya itu adalah angka yang terakhir. Berarti angka satuannya itu adalah angka 3. Nah, sehingga pembulatan bilangannya menjadi angka 2. Kenapa 2? Karena 3 sudah masuk ke dalam aturan yang pertama. Nah, apa sih bunyi aturan yang pertama? Aturan yang pertama itu apabila angkanya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka kita membulatkannya ke bawah sehingga tidak termasuk ke dalam hitungan. Jadi kita bulatkan menjadi angka 2. Begitu juga dengan contoh yang kedua, yaitu angka 1,5. Nah, terlebih dahulu juga kita harus melihat angka satuannya. Di sini adalah angka 5. Nah, apabila kita melihat dari aturan yang sudah kita bahas, itu termasuk ke dalam aturan kedua. Apa bunyi aturan kedua? Yaitu apabila angkanya terdiri dari angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka kita bisa membulatkannya ke atas. Jadi angka 5 ini sudah termasuk dalam hitungan. Kita membulatkannya ke atas sehingga jawabannya menjadi angka 2. Jadi 1,5 kita membulatkannya menjadi angka 2. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai pembulatan bilangan ke satuan terdekat? Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ya mengenai pembulatan ke puluhan terdekat. Untuk melakukan pembulatan ke puluhan terdekat, kalian harus memperhatikan satuannya terlebih dahulu.
Nah, ingat ya, kita harus memperhatikan satuannya. Contoh yang pertama di sini adalah 84. Nah, kita bisa lihat satuannya mana di sini. Nah, benar ya, satuannya itu adalah angka yang terakhir, yaitu angka 4. Nah, angka 4 ini kan sudah termasuk ke dalam aturan yang pertama ya. Apa kalian masih ingat apa bunyi aturan pertama? Nah, jika kalian masih ingat, berarti angka 4 ini kita membulatkannya menjadi ke bawah. Jadi, angka 4 tidak termasuk ke dalam hitungan ya. Jadi kita membulatkannya menjadi angka 80. Kemudian contoh yang kedua yaitu 95. Nah, kita perhatikan angka satuannya dulu. Di sini angka satuannya adalah angka 5. Nah, angka 5 ini sudah termasuk ke dalam aturan yang kedua, yaitu kita membulatkannya ke atas, sehingga pembulatan bilangannya menjadi angka 100. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Jadi, untuk melakukan pembulatan bilangan ke ratusan terdekat, kalian harus memperhatikan puluhannya terlebih dahulu. Oke? Coba kalian perhatikan contoh yang pertama, yaitu 342. Nah, kalian harus perhatikan ya, untuk membulatkan bilangannya, kalian harus memperhatikan puluhannya terlebih dahulu. Jadi antara angka 3, 4, 2, yang mana sih yang termasuk angka puluhan? Ya, benar. Jadi angka puluhannya itu adalah angka yang berada di tengah. Nah, antara 342 berarti angka puluhannya itu adalah angka 4. Nah, angka 4 ini jika kita melihat aturan, itu termasuk ke dalam aturan yang pertama. Jadi, angka 4 ini kita membulatkannya ke bawah, artinya tidak terhitung. Sehingga pembulatan bilangannya menjadi 300. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu 756. Nah, bisa kita lihat ini angka puluhannya itu adalah angka 5. Nah, jika kita mengingat aturan yang telah kita pelajari tadi, angka 5 ini termasuk dia ke pembulatan ke atas. Jadi kita membulatkannya ke atas. Yang artinya angka 5 ini sudah terhitung. Sehingga 756 kita bulatkan menjadi angka 800. Materi terakhir yaitu tentang pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Nah, anak-anak, untuk melakukan pembulatan ke ribuan terdekat, kita harus perhatikan ratusannya terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan contoh yang pertama, yaitu 9472. Nah, kita ingat ya, jika kita ingin membulatkan bilangannya, maka kita harus melihat angka ratusannya terlebih dahulu. Dari angka 9472, yang mana sih yang termasuk angka ratusan? Nah, jadi yang termasuk angka ratusan di sini adalah angka yang kedua, yaitu angka 4. Nah, jika kita melihat aturan, angka 4 ini sudah termasuk ke dalam aturan yang pertama. Jadi kita membulatkannya ke bawah. Artinya angka 4 ini tidak bisa kita hitung. Sehingga 9472 kita membulatkannya menjadi 9000. Contoh yang kedua di sini adalah 7657. Nah, untuk kita membulatkannya, kita harus melihat angka ratusan. Di sini angka ratusannya itu terletak pada angka kedua, yaitu angka 6. Berarti jika kita melihat aturan yang sudah kita pelajari, angka 6 ini sudah termasuk ke dalam aturan yang kedua ya. Jadi kita membulatkannya ke atas. Artinya angka 6 ini kita bisa menghitungnya, sehingga 7657 kita bulatkan menjadi 8000. Nah, bagaimana anak-anak?
Apa kalian sudah paham tentang materi pembulatan bilangan yang Ibu jelaskan? Semoga kalian bisa lebih paham ya. Untuk lebih lanjutnya, kita akan membahasnya nanti ketika kita sudah mengadakan pembelajaran tatap muka. Jadi nanti kita akan melakukan kegiatan diskusi. Nah, semoga dengan video ini kalian mempunyai gambaran mengenai pembulatan bilangan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.